Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah dari satu mata, khususnya untuk pertemuan kelima ya. Ini materi kelima, kita akan membahas terkait dengan deterministik, non-deterministik, dan movement dari non-deterministik. Oke, dari masing-masing diagram ini itu memiliki jenis dan syarat yang berbeda-beda. Ada deterministik, lalu ada non-deterministik, dan ada movement. Jadi ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, di mana ini nanti harus teman-teman pahami terlebih dahulu terkait dengan konsepnya dan cara kerjanya. Ini untuk capaian pembelajaran kita di pertemuan kelima, di mana ada konsep dasar ya dari kedua jenis diagram mesin FSA, yaitu ada deterministik sama non-deterministik. Serta yang kedua ini bagian dari yang non-deterministik terpecah lagi menjadi satu, yaitu adalah movement. Untuk pembahasan pertama, di mana FSA itu sudah kita bahas di pertemuan keempat gitu ya, di mana FSA ini merupakan sebuah mesin abstrak atau yang disebut sebagai mesin matematika pada sebuah komputer digital, di mana dengan cara kerja atau mekanisme untuk membaca sebuah inputan tersebut berupa sebuah string ataupun simbol, yang kemudian dari inputan-inputan tersebut dapat menerima dan juga dapat menolak dari string inputannya gitu ya. Dari mesin FSA itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang namanya deterministik sama non-deterministik. Nah, kalau yang movement itu nanti masuknya di yang non-deterministik gitu. Jadi kalau yang deterministik ini cukup satu saja gitu ya. Sedangkan kalau yang non-deterministik ini nanti ada tambahan movement gitu. Yang pertama ini deterministik. Kalau untuk deterministik ini cara kerjanya di mana untuk setiap graf itu memiliki ciri khas di dalam DFA gitu ya. Di mana ciri khas dalam grafnya itu hanya memiliki satu step yang menuju ke step selanjutnya dengan setiap inputan simbol masukan yang nantinya akan diproses atau diterima. Gitu. Jadi inputan kita itu misalnya nanti ada A, B, sama C. Nah, maka nanti dari masing-masing inputan tersebut memiliki satu panah. Satu panah menuju untuk inputan A, satu panah menuju satu inputan B, satu panah menuju inputan C. Gitu ya, dari satu step. DFA bekerja untuk memperoleh string dengan memberi respon, dia bisa menerima dan menolak juga, secara kerjanya sama gitu ya. Ini ada 5 tupel, di mana ini juga sudah kita bahas di kelas di pertemuan keempat terkait dengan 5 tupel ini, di mana ada key sebagai himpunan step yang kita punya di dalam graf nantinya. Lalu ada sigma, ini sebagai simbol inputan kita. Inputannya nanti ada simbol apa aja gitu ya, atau huruf apa saja. Lalu ada simbol S sebagai state awal atau initial state gitu ya, start state-nya. Yang keempat ini ada final state atau state akhir, dan yang terakhir ini adalah fungsi transisi yang dilambangkan dengan delta gitu ya, bukan lambda, delta. Nah, delta ini nantinya itu menjelaskan terkait dengan panah-panah apa saja yang kita dapatkan di dalam graf kita. Makanya kemarin kita sempat buat tuh dari tabel fungsi transisi kita terjemahkan ke dalam graf. Begitu pula sebaliknya. Baik dari graf itu nanti kita terjemahkan ke dalam tabel fungsi transisinya.
Semoga teman-teman masih ingat ya di materi yang pertemuan keempat. Namun sebelum itu juga di sini kita akan bahas sedikit, yang menyinggung terkait dengan fungsi transisi. Ini merupakan salah satu contoh dari graf, eee, deterministik, di mana tadi syaratnya ada suatu state atau satu state yang terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap inputan yang kita punya, gitu. Untuk setiap inputan yang kita punya. Nah, di sini kita kan punya ada inputan A sama B saja. State kita itu ada Q0, Q1, dan Q2. Masing-masing inputan tadi itu memiliki satu panah yang menuju ke state selanjutnya. Jadi contohnya seperti ini, inputan A. Kalau di contoh kita berarti dia ada satu panah nih. Ada satu panah yang looping. Oh, ternyata ke dirinya sendiri atau di Q0. Inputan A sudah ada. Sisanya adalah inputan B. Inputan B ada panah yang menuju ke Q1. Berarti Q0 itu ada dua panah, inputannya ada A sama B. Sedangkan kalau untuk yang Q1 juga sama. Cara kerjanya berarti dia ini karena di sini ya, ini contoh di graf saja. Untuk A-nya looping juga nih, gitu. A juga, lalu ada panah di sini B. Dan begitu pula untuk Q2. Q2-nya, oh ternyata yang di looping itu adalah B. Dan panah menuju Q1 itu adalah A. Jadi masing-masing panah itu berisikan satu graf, gitu. Satu graf inputan yang masing-masing ya. Ini untuk contoh tabel transisinya dari graf yang tadi yang sebelumnya yang kita diberikan itu adalah ini, lalu diterjemahkan ke dalam sebuah tabel transisinya. Yang teman-teman bisa perhatikan untuk membedakan mana yang deterministik sama non-deterministik, kalau khususnya deterministik dulu saja ya. Kalau untuk deterministik, dari sisi tabel transisi itu juga bisa kita cek perbedaannya. Kalau dari fungsi tabel transisi, ini inputan kita ada A tadi dan ada B. Ingat, syarat dari deterministik itu hanya memiliki satu panah dengan inputan yang sama. Jadi, makanya untuk yang A, ini listnya hanya ada satu step saja. Yang B juga ada satu step saja. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Untuk contohnya lebih dari satu, nanti kita masuk yang di non-deterministik, gitu ya. Tapi ini untuk perbedaan dari deterministik terlebih dahulu. Begitu untuk ciri khas dari deterministik. Terdapat sebuah pertanyaan nih. Kira-kira kalau misalnya teman-teman diberikan sebuah pertanyaan, kapan sih suatu inputan string itu bisa dinyatakan, diterima atau ditolak gitu ya. String itu dapat diterima atau dinyatakan uh, di acceptable gitu ya saat string yang kita uji itu sudah selesai dan berhenti di sebuah final step. Berada di sebuah final step. Namun kalau misalnya string yang kita uji itu ternyata tidak berada atau tidak berhenti di final step, maka string tersebut akan ditolak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap kata kuncinya kalau dia berhenti di final step udah berarti dia diterima. Gitu. Ini untuk contoh yang lainnya ya, teman-teman bisa baca saja, saya lewatkan, dan ini adalah contoh dari graf yang sebelumnya, namun ini dia cara kerja untuk menguji dari string yang diberikan. Ini kita disuruh nguji inputan sebuah string ada A, B, B, maka ada
Cara tracking pengujiannya, kalau kemarin kita kan cara mengujinya mmm, hanya sebatas melihat satu persatu ya, satu persatu lalu menentukan, "Oh itu sudah diterima, oh itu sudah ditolak," gitu. Jadi baru sebatas itu ya. Nah, untuk mulai dari pertemuan 5 hingga seterusnya, jika teman-teman diberikan sebuah soal untuk menguji sebuah string, maka teman-teman harus membuat alur trackingnya seperti ini. Cara pembuatannya seperti apa, atau cara pen-tracking-annya seperti apa, ini akan saya buat di bawah dulu ya, untuk cara dia kok bisa langsung tiba-tiba ada, delta sama dengan selalu di akhirnya adalah Q2, gitu. Ini kita coba mulai dari sini dulu. Ini merupakan step-step kita, yaitu adalah Q0. Kita tulis dulu delta step awal kita Q0, inputan kita ada apa saja, ada A, B, B. Ini untuk string yang diuji. Jadi kita harus deklarasikan atau kita tulis terlebih dahulu. Ini seluruh string kita ya, dan ini step awal kita. Langkah pertama, sama dengan tracking yang kemarin-kemarin atau yang sebelum-sebelumnya, kita juga mulai dari simbol awal. Di mana simbol awal itu A, step kita berada di Q0. Berarti cara pembacaannya, step Q0 untuk memproses inputan A menuju kemana nih? Oh, ternyata dia looping. Looping menuju ke Q0. Maka kita tinggal tulis lagi. Di sini kita tulis dulu deltanya. Karena step kita masih tetap sama, tidak ada berubah ya, berada di Q0 untuk loopingannya, maka kita tulis Q0. String yang A tadi yang sudah kita kerjakan, kita hapus, tinggal kita cek sisa dari string yang kita punya, yaitu adalah BD. Di sini masih ada string yang kedua itu adalah B, sehingga dari sini kita bisa baca step Q0 memproses inputan B itu menuju kemana panahnya? Oh, ternyata ada panah yang menuju ke Q1. Karena step kita ada di Q1 sekarang ya, karena perubahan dari si B, maka kita tulis di sini step kondisi kita ada di Q1. String yang tersisa adalah B. Sampai sini masih ada string yang belum selesai ya, yaitu adalah B-nya. Q1 memproses inputan B menuju ke Q2. Maka karena kita sudah selesai dalam pengujiannya dan ini merupakan string akhir atau simbol akhir, maka kita tinggal tulis step kondisi saat ini, yaitu adalah Q2. Karena tadi inputan B dia menuju ke Q2. String kita sudah nggak ada, dan ini adalah kondisi berhenti kita. Kita cek di graf DFA kita berhenti di Q2, yang dimana Q2 ini merupakan step akhir atau final step. Maka string yang kita uji tersebut diterima. Gitu. Jadi ini alur pengerjaannya ya. Ini alur pengerjaan dari setiap trackingannya satu persatu. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau yang contoh ditolak? Ingat tadi sebuah string itu dia ditolak jika tidak berhenti di final step. Oke, di sini kita tracking lagi nih. String yang diuji adalah BA, BA. Kita tulis terlebih dahulu kondisi kita.
kondisi awal, yaitu adalah di Q0, stringnya dibaca B, A, B, A. Ya, ini sudah kita tulis dulu. Lalu kita mulai, udah bisa mulai trackingnya. Kita tulis dulu deltanya. Jangan sampai lupa ya, untuk simbol delta ini harus selalu ada. String awal, simbol awal itu adalah B. Kita cek di graf kita. State Q0, state awal kita, memproses inputan B, dia menuju ke Q1. Maka ada perubahan state, yaitu adalah Q1. Sorry, ini kok jadi kegabung ya. Jadi saya Q1. Lanjut. String yang tersisa adalah A, B, A. Sampai sini, kita lanjut lagi. String yang kedua yaitu adalah A. Q1 memproses inputan A, dia looping ke dirinya sendiri. Delta Q1, string yang tersisa adalah DA. Masih ada string, kita lanjut lagi. String B. Delta dari Q1 memproses inputan B menuju ke Q2. Maka di sini kita ada perpindahan. Q2. String yang tersisa masih ada satu, yaitu adalah A. Di sini kita ubah. Q2 memproses inputan A, oh ternyata kembali ke Q1. Nah, karena ini kita sudah selesai nih, sudah selesai, dan yang terakhir itu adalah string yang tersisa, bukan string yang tersisa, state yang kondisi akhir kita, itu ada di Q1. Karena tadi dari Q2 memproses inputan A, dia kembali ke Q1. Nah, karena dia berhenti atau string yang kita uji sudah selesai dan dia berada di kondisi Q1, di mana kondisi Q1 ini merupakan bukan final state, maka dia ditolak. Gitu ya. Ini untuk cara pentrackingan, baik nanti deterministik maupun yang non-deterministik. Ini juga berlaku untuk seterusnya di mata kuliah kita yang teknik bahasa otomata. Gitu ya. Ini kita lanjut, ini contoh lainnya. Kalau di sini kita diberikan contoh, ini kompleks nih contohnya. Di sini tupelnya kita sudah diberikan. State himpunan kita ada Q0 sampai Q3. Inputan kita ada 0 sama 1. State awal kita ada di Q0. Final state-nya ada di Q0. Untuk tabel transisinya adalah ini. Sehingga dari tabel transisi ini dibuatlah diagram transisinya, yaitu adalah yang di sisi kanan. Ini adalah ini adalah diagram transisinya. Lalu ada soalnya. Soalnya ini disuruh menguji sebuah bit string. Bit string itu merupakan dari himpunan 0 sama 1 gitu ya. Di mana ada syarat. Syaratnya untuk inputan simbol 0 sifatnya harus jumlahnya genap. Dan untuk inputan simbol 1 banyaknya juga harus genap. Karena kedua kondisi ini syarat utama di dalam soalnya, maka kalau kita diberikan soal yang seperti ini, kita cek dulu aja secara otomatis ya. Untuk string yang pertama kita lihat. Tadi kan syaratnya 0 sama 1-nya harus genap. Ini jumlah 0-nya genap, ya kan ya, karena ada 2. Lalu jumlah 1-nya
juga genap, ya kan? Ada 2 juga. Oke, sebentar saya ganti warnanya biar terlihat jelas ya. Ini kan jumlahnya 2. Nah, kalau karena ini sudah genap sama-sama genap, maka otomatis ini akan diterima. Dan untuk string yang ini, 1 ada 2, nolnya ada 3. Karena kondisinya ada yang genap sama ada yang ganjil, otomatis ini nanti akan ditolak. Karena banyak nolnya ini ganjil. Cara pentrackingannya seperti apa? Jadi seperti ini. Kita tulis dulu deltanya untuk yang pengujian pertama ya. Untuk yang pengujian pertama, kita tulis dulu deltanya, kondisi state awal kita ada di Q0, dan ini himpunan string yang kita punya. Seluruhnya kita tulis dulu. Sama dengan delta pengujian pertama, yaitu adalah string 0. Kita baca Q0 memproses inputan 0 menuju kemana di diagram kita. Q0 memproses inputan 0 ini, ternyata menuju ke Q2. Oke, kita ubah state-nya, yaitu adalah Q2, dengan sisa string kita adalah 11. Kita lanjut, Q2 memproses inputan 1 menuju ke Q3. Kita ubah kita ubah state-nya menjadi Q3. Q3, sisa string yang tersisa adalah 1. Sehingga kita baca Q3 memproses inputan 1, ini ya, memproses inputan 1 kembali ke Q2. Ini. Nah, karena ini sudah selesai, dan ini kondisinya Q2, di mana Q2 ini bukan merupakan final state, otomatis ditolak. Kita lihat aja, jumlah nolnya ada 1, jumlah satunya ada 2, maka ini ada genap sama ada ganjil. Otomatis dia memang tentu akan ditolak. Kalau untuk yang string kedua, pengujian yang kedua, ini kalau kita lihat satunya ada 2, nolnya ada 2. Otomatis ini harusnya diterima karena sama-sama genap. Namun cara pengujiannya seperti apa? Untuk langkah awal kita deklarasikan dulu semua, mulai dari state awal kita, lalu ada inputan simbolnya apa saja gitu ya. Nah, baru kita bisa mulai tracking. Kita mulai dari tracking yang sebentar, ini saya hapus dulu biar tidak terlihat penuh. Oke. Simbol awal kita adalah 1. State awal kita di Q0. Q0 memproses inputan 1 ke ini ya di atas ya. Sorry, Q0 memproses inputan 1, dia menuju ke Q1. Maka ini kita ubah. Q1, sisa terakhir yang diuji adalah 0, 1, 0. Oke, lanjut. Q1 proses inputan 0 menuju kemana? Ternyata ada panah menuju ke Q3 dengan inputan 0. Maka kita ubah. Yang awalnya Q1, kita berpindah menuju ke Q3. String yang tersisa ada 1 dan 0. Kita lanjut. Delta Q3 proses inputan 1. Q3 proses inputan 1 menuju ke Q2. Q2, string yang tersisa adalah 0. Dari Q2, 0,
kita uji. Q2 memproses inputan 0 menuju ke Q0. Nah, string yang kita uji udah selesai dan ternyata kita berada dan berhenti di final state. Maka karena kita berhenti di final state, otomatis string yang kita uji itu adalah diterima. Begitu. Ini untuk contoh string yang lainnya teman-teman bisa coba cross check sendiri ya kalau misalnya mau di cross check. Ini ditolak, ditolak, dan diterima. Oke. Itu tadi untuk yang deterministik, kita masuk ke non-deterministik. Non-deterministik ini cukup um, cukup ribet kalau menurut saya cara pemahamannya. Karena perbedaan dengan deterministik itu sedikit tricky gitu ya. Yang pertama, untuk non-deterministik, kemungkinan transisinya itu bisa lebih dari satu step dengan inputan simbol yang sama. Jadi misalnya ada inputan A gitu ya. Maka inputan A ini ada 2 panahnya. Begitu pula misalnya kalau ada inputan B, maka di sini juga ada 2 panahnya. Jadi ada 2 simbol inputan yang sama. Perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa inputan atau disebut sebagai transisi kosong. Jadi, jika ada transisi kosong dan jika ada epsilon, maka itu masuk ke dalam non-deterministik. Jika tidak ada epsilon, maka itu masuknya deterministik. Jadi deterministik itu tidak boleh ada epsilon intinya. Yang boleh ada epsilon hanya non-deterministik. Salah satu trackingnya berakhir di akhir step atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Karena tadi ada beberapa banyak kemungkinan yang terjadi di setiap inputan kita, salah satu saja dari kedua tracking misalnya gitu ya, kita temukan 2 tracking. Salah satu saja dari kedua tracking itu diterima, maka itu dinyatakan string diterima. Kalau misalnya kedua tracking tersebut ditolak, otomatis stringnya akan ditolak. Pada NFA, string diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada semua final state. Nah, ini tadi cara dia menentukan bahwa string tersebut diterima atau ditolaknya. Untuk tupelnya tetap sama, ada 5 tupel, mulai dari key sampai delta ya. Ini untuk contoh dari non-deterministik. Ini untuk tupelnya. Ada Q0, Q1, 2, 3, sampai 4. Inputannya ada A, B, C. Ini untuk tabelnya. State-nya dari Q0, final state-nya ada di Q4. Nah, ini untuk tabelnya. Tabelnya kita lihat. Ini himpunan state kita. Lalu inputan A, B, dan C itu terdiri dari beberapa banyak set yang menuju ke panahnya. Nah, ciri khas dari non-deterministik itu bisa kita lihat dari tabel. Kalau tabelnya ada satu inputan dengan 2 state yang berbeda, atau 2 set yang sama, intinya kalau misalnya ada koma gitu ya, ada koma, maka itu dinyatakan non-deterministik. Kalau yang deterministik gitu ya, kalau yang deterministik dia hanya satu, sedangkan kalau yang non ini ada komanya. Jadi kalau yang non ada koma, kalau yang deterministik hanya ada satu step. Dan non-deterministik itu punya string kosong atau transisi kosong gitu ya. Transisi kosong dan juga epsilon itu boleh ada nih di non-deterministik. Kalau
deterministik itu nggak boleh ada epsilon dan string kosong. Ini contoh panahnya atau contoh diagramnya dari tabel yang ini tadi. Ya, cukup rumit ya. Karena tadi ada beberapa banyak kemungkinan yang terjadi di satu inputan saja. Kita coba tracking. Yang Q0. Yang Q0 ini memproses inputan A. Dia ada panah nih, yang A menuju ke Q0. Lalu ada panah lagi A yang menuju ke Q1. Makanya dia di sini tuh ditulis inputan A itu ada ke dua step, Q0 sama Q1. Yang B, Q0, inputan B, dia berada di Q0 dan berada menuju ke Q2. Q0 sama Q2. Jadi di sini ada dua jalur. Yang ketiga, yang C. Yang C ada ke Q0 sama ke Q3. Maka kita tulis Q0, Q3. Dan begitu pula seterusnya ya. Ini teman-teman bisa tracking manual. Gitu. Jadi perbedaannya itu antara non sama yang khusus deterministik. Gitu. Ini kita lanjut. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah graf ini merupakan graf dari NFA? Kalau jawaban dari teman-teman, apakah ini NFA atau DFA? Kalau ada yang menjawab DFA, maka kurang tepat. Ini merupakan graf dari NFA. Kok bisa Bu ini disebut NFA? Coba kita tracking untuk tabelnya ya. Q0, Q1, dan yang terakhir adalah Q2. Inputannya ada A sama B, maka ini sudah selesai ya untuk tabel dari masing-masing fiturnya. Lalu kita isi komponennya. Q0 memproses inputan A, panahnya kemana nih? Q0 proses inputan A ke Q1. Lalu ada lagi nggak yang inputan A dengan panah yang lainnya? Oh, di sini ada, yaitu adalah ini. Panah ini ya. Ini jangan sampai terkecoh. Yang B-nya kan menuju ke Q0, makanya ada panah di sini. Sedangkan kalau yang A-nya, ini ada yang ke bawah. Gitu. Makanya di sini kita kasih koma, yaitu adalah Q2. Yang B, Q0, proses inputan B ada ke dirinya sendiri, yaitu adalah Q0. Panah inputan B lainnya tidak ada. Ya, karena kalau yang B ini, itu dia dari Q1 menuju Q0. Jadi bukan masuk ke sini. Selanjutnya, yang Q1 proses inputan A. Q1 proses inputan A, dia menuju ke dirinya sendiri, yaitu Q1, koma. A ada lagi apa tidak? Oh, tidak ada. Maka ini enggak ada koma, jadi hanya set Q1. Ini saya hapus aja biar tidak mengganggu ya. Oke. Nah, ini kita lanjut. Q1, proses inputan B menuju ke Q0. Ini ya, yang tadi ya, yang bikin teman-teman ketukar.
Berarti menuju ke Q0. Dan yang terakhir Q2. Proses inputan A ada menuju ke Q2. Q2, proses inputan B menuju ke Q1. Nah, ini dikatakan NFA, sedangkan dari tabelnya aja ada salah satu yang memiliki 2 koma nih, gitu. Maka ini dikatakan sebagai NFA. Ini untuk tabelnya ya, pembuktiannya bahwa ini disebut sebagai NFA. Nah, itu untuk perbedaan dari NFA, dan di sini kita masuk di movement. Oke, sebelum itu ada ciri lainnya. Bagaimana untuk non-deterministik bisa menolak atau menerima sebuah inputan string ya. Di sini kita diberikan sebuah string, itu adalah A, B, A. Maka ini kalau kita uji, kita tulis dulu delta dari Q0, A, B, A. String awal Q0 memproses inputan A menuju ke Q1. Ingat, yang A kan ada 2 jalur. Kita buat jalur yang pertama, yaitu adalah Q0. Jadi ini delta dari Q menuju ke Q1 ya, dengan inputan A. Lalu ada sisanya adalah BA. Oke, dari sini step Q1, proses inputan B ada menuju ke Q0. Maka kita berubah menuju ke Q0. Koma A. Q0 inputan A menuju ke Q2. Berarti ini berubah. Q0 inputan A menuju ke Q2. Maka ini ditolak karena bukan merupakan final step. Oke. Lalu yang selanjutnya, delta kita cek tetap dari awal lagi, Q0, A, B, A. Yang awal kita berada di Q0 dengan inputan A, kita sudah nih, kan di sebelumnya kita ngerjakan yang menuju jalur Q1. Sekarang kita kerjakan yang menuju jalur ke Q2. Q2, sisanya adalah BA. Q2, proses inputan B menuju ke Q1. Selanjutnya, dari Q1, ya, kan tadi Q2 menuju inputan B, kita berpindah ke Q1. Makanya ditulis Q1, sisa stringnya adalah A. Q1, proses inputan A, maka menuju ke dirinya sendiri, yaitu adalah Q1. Q1 ini diterima. Maka karena ada satu yang diterima dan satu yang ditolak, di sini kita cek lagi, masih ada nggak sih jalur yang belum kita cek, gitu ya. Yang belum kita cek itu dari Q1 ya, dari Q1 inputan B menuju Q0, inputan A ke Q2. Oh ini, yang ini itu bisa kita tambahkan lagi. Delta Q0, yang berbeda itu ada di akhir stepnya. Saya tulis dulu ya. Q0 ABA. Kalau yang di atas ini kan kita menuju ke Q1. Ini kita juga tulis Q1 dulu.
bisa stringnya adalah BA, lalu delta. Nah ini, dari Q1 inputan B, Q1 inputan B kan masih tetap di Q0 ya. Di Q0 menuju inputan A. Q0 memproses inputan A yang di awal di sini kita menulisnya ke Q2 karena A-nya ada dua panah nih. Ada yang ke Q1, ada yang ke Q2. Nah, karena di sini kita baru menjelaskan yang mau menuju ke panah Q1, namun kita belum menulis yang ke sorry, yang sebelumnya kita ke Q2 ya, saya kebalik, mohon maaf. Q2, lalu ke sebelum ininya berarti kita tulis ke Q1 juga. Maka ini juga diterima. Kalau yang Q1 yang di atas ini kan dia bukan menuju ke string yang berbeda kan ya. Dia dari Q0 ke Q2 baru Q1. Kalau ini kan Q0, Q1 ke Q0. Nah, ini karena di sini ada dua yang diterima dan satu yang ditolak, maka string ABBA ini diterima. Terima. Jadi seperti itu. Ini kalau yang untuk e-movement. Kalau untuk yang e-movement itu ingat, jika ada epsilon atau transisi kosong, maka dia bisa berpindah atau membaca string tanpa ada inputan atau berpindah secara spontan gitu ya ke stage selanjutnya. Contohnya ini grafnya. Ini grafnya, lalu kita buat tabel transisinya itu adalah ini. 1, 2, dan 3. Ingat kalau ada tanda garis bawah ini merupakan final state. Walaupun dia di sini tidak ada koma, di dalam satu inputannya, ini tidak ada koma, namun ternyata ada terdiri transisi kosong dan juga ada epsilon, maka ini disebut sebagai NFA. Gitu ya. Untuk trackingnya seperti ini jadinya. Ini dia menjelaskan secara dinamik ya. Yang diuji itu adalah A, B, A, B. String A, B ini dia mau nguji apakah diterima atau ditolak. Nah, untuk kondisi yang pertama, karena dia ada looping ya ke dirinya sendiri, jadi dia boleh dong menguji ke Q1 terus-menerus. Yang A, lalu yang B, yang A, dan yang B. Berada di stage 1. Maka jalur yang ini itu ditolak ya, karena berhenti bukan di final state. Lalu, jalur yang selanjutnya. Dia mulai dari stage 1, membaca epsilon. Ingat kalau epsilon itu dia bisa berpindah ke stage selanjutnya tanpa memproses inputannya dulu. Berarti sekarang kita berada di stage 2. Baru kita bisa memproses inputannya itu adalah A. 2, memproses inputan A kembali ke dirinya sendiri. Maka di sini simbol A itu masuk menuju ke step nomor 2 ya. Lanjut. Memproses B ke 3. Maka di sini ada panah yang menuju ke 3. Ini saya tulis B. Yang ketiga, simbol A. Di sini ada dua pilihan, ada mau masukkan langsung A atau mau masukkan epsilon dulu. Kalau kita mau masukkan si A dulu, maka pindah ke step 2. Ini ya. Ini inputan yang A, sedangkan ini kalau yang epsilonnya.
Ini yang A ini, dan ini epsilonnya itu arah ke sini. Coba kita tracking yang A dulu, yang epsilon nanti ya. Tracking yang A dulu. Yang A kan berpindah ke step 2. String kita masih ada nggak yang belum diuji? Masih, yaitu adalah B yang terakhir. Maka dari step 2 memproses inputan B itu menuju ke step 3. Maka ini. Nah, karena ini merupakan final state, diterima. Kalau kita berdasarkan yang epsilon tadi kan kita mulai dari sini ya. Baca yang epsilon, string yang kita kondisinya itu adalah berarti sudah sampai sini, tinggal nguji yang A-nya. 2, memproses inputan A ini ke dirinya sendiri ya. Lalu memproses inputan B ke D3 atau step 3. Maka jalur yang ini itu juga diterima. Jadi yang tidak diterima itu kalau dia kondisi yang pertama ini. Karena berhenti di Q1 semua atau di step 1. Nah, dari ini kita ada beberapa banyak kemungkinan ya yang bisa terjadi kalau misalnya ada epsilon. Ini baru 1, 2, 3, baru 3 jalur yang kita uji. Dan ada banyak jalur lagi nih karena di sini ada epsilon. Ini juga ada epsilon. Jadi ada banyak jalur nantinya yang bisa diuji. Namun di sini kita baru nguji 3. Nanti saya teman-teman bisa nguji secara mandiri ya. Nah, di sini sudah ada keterangan hasilnya. Ada 2 yang diterima dan ada 1 yang ditolak jalurnya. Maka string ini itu diterima. Itu. Kalau untuk string yang ini A, B, A, teman-teman coba bisa uji ya secara mandiri karena untuk mempersingkat waktu dengan tracknya juga sama seperti yang di atas caranya. Kita ngecek dari satu persatu dengan melihat grafnya dulu. Itu ya. Oke, ini untuk rangkuman secara perbedaannya antara deterministik sama non deterministik. Di mana untuk yang DFA satu transisi dari satu state ke state yang lainnya atau disebut sebagai transisi tunggal. Makanya tadi di tabel transisi itu hanya berisikan satu state saja. Tidak ada transisi kosong, jadi tidak boleh ada transisi kosong untuk yang di DFA, dan string yang diterima jika berakhir di final state. Jadi hanya ada satu jalur. Tracking. Oke. Kalau untuk NFA tadi karena ada beberapa jalur kemungkinan ya, makanya dia disebut sebagai multi transisi. Dari satu state ke state yang lainnya. Boleh terdapat transisi kosong atau yang disebut sebagai epsilon juga. Lalu, string yang diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan state itu berakhir pada sebuah final state. Makanya tadi kita punya ada satu jalur, lalu ada 2 jalur, dan ada yang 3 jalur. Satu jalur ini itu diterima. Dan yang jalur kedua ini ditolak. Yang ketiga juga ditolak misalnya ya. Untuk contohnya. Nah, karena salah satu saja diterima dari ketiga ini dan 2 yang ditolak, maka kesimpulannya adalah diterima. Jadi seperti itu. Ini kalau untuk yang NFA, makanya kalau untuk yang NFA ini memang cukup ribet gitu untuk pengujiannya karena ada banyak kemungkinan yang terjadi. Itu tadi karena dia ada satu simbol inputan yang sama dengan menuju ke panah yang berbeda. Misalnya ini dari Q0, ini Q1 gitu ya.
ini ini Q2 misalnya. Nah, jadi ada satu simbol input yang sama menuju ke state yang lainnya. Ini poin penting di mana setiap DFA ada NFA, namun NFA bukanlah dari DFA. Jadi nanti, terdapat kemungkinan ya, bahwa dari NFA itu akan kita bisa ubah ke dalam DFA. Maka nanti dari perubahan ini NFA ke DFA itu kita sebut sebagai ekuivalensi nantinya. Itu ada di materi selanjutnya. Ada dari ekuivalensi. DFA digunakan dalam analisis leksikal di compiler, sedangkan NFA lebih merupakan konsep teoritis. Jadi seperti itu untuk materi terkait dengan pertemuan kelima yang bisa teman-teman pelajari. Semoga dari video pembelajaran ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman dalam penerapan deterministik, non-deterministik, dan movement dari non-deterministik. Saya akhiri untuk materi hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.